Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Septiawulan, guru kelas 6 di SD Negeri Koripan 2. Saya akan mengajak Ibu dan Bapak Guru untuk melihat dokumentasi perjalanan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada di kelas 6 dengan tema Rekayasa Teknologi. Di era digital seperti ini, anak-anak semakin akrab dengan yang namanya teknologi. Sayangnya, mereka lebih sering menjadi konsumen daripada kreator. Tapi, apa jadinya jika teknologi dimanfaatkan secara kreatif? Nah, inilah yang menjadi tujuan utama dari proyek P5 di kelas 6 kali ini. Dari kertas ke layar, proses ceria dan transformasi cerita digital. SD Negeri Koripan 2, sekolah yang terletak di tengah pemukiman Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Meski sederhana, kami percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi besar yang harus dikembangkan. Saat ini, hampir semua siswa sudah memiliki gadget. Sayangnya, banyak yang masih menggunakannya hanya untuk bermain game atau scrolling sosial media. Lewat kurikulum Merdeka, kami ingin membantu siswa menggunakan teknologi dengan lebih bijak untuk belajar, berkarya, dan menggali kreativitas. Kami percaya kolaborasi antara sekolah dan orang tua sangat penting. Dengan kerjasama yang baik, kita bisa membimbing anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang mandiri, kreatif, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Mari bersama-sama mendukung mereka untuk siap menghadapi masa depan yang cerah. Prosa Ceria adalah proyek yang dirancang khusus untuk anak-anak kelas 6, agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih produktif. Melalui proyek ini, mereka diajak untuk membuat cerita bergambar, lalu mendigitalisasinya dengan aplikasi seperti Canva dan bantuan alat seperti ChatGPT untuk penyempurnaan naskah ceritanya. Saat ini, anak-anak sering menghabiskan banyak waktu di depan layar, namun sangat sedikit yang menggunakannya untuk berkarya. Prosa Ceria hadir untuk mengubah kebiasaan tersebut. Proyek ini mengajak siswa untuk menjadi kreator, bukan hanya konsumen. Mereka tidak hanya belajar membuat cerita, tetapi juga belajar literasi visual yang sangat penting di era modern. Tentu, setiap proyek besar memiliki tantangannya sendiri. Dalam Prosa Ceria, tantangan terbesar adalah keterbatasan pengetahuan teknis para siswa. Sebagian besar dari mereka belum pernah menggunakan perangkat lunak desain, ditambah lagi, tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat digital yang memadai. Untuk mengatasi ini, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, bekerja sama, dan saling bergantian menggunakan perangkat. Saya memberikan pendampingan intensif mulai dari dasar penggunaan aplikasi seperti Canva hingga cara menyusun cerita yang baik. Pelaksanaan Prosa Ceria dimulai dengan diskusi kelompok, di mana setiap siswa menggabungkan ide-ide mereka untuk menciptakan cerita. Kemudian, untuk menyempurnakan naskah dari ide-ide yang telah mereka gabungkan, saya mengajak anak-anak untuk mencoba menggunakan ChatGPT agar naskah cerita mereka terlihat lebih terstruktur dan juga lebih sempurna. Setelah ide cerita telah dibuat, siswa diajari untuk memahami dasar-dasar Canva. Kemudian, mereka mulai mendesain cerita bergambar secara digital. Mereka memilih tata letak, warna, dan menambahkan teks narasi sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat. Nah, penggunaan teknologi ini merupakan bagian dari pendekatan kurikulum Merdeka yang mendukung pemanfaatan alat digital dalam proses kreatif. Sebagai fasilitator, saya membantu mereka memahami fitur-fitur aplikasi dan memastikan hasil akhirnya sesuai dengan visi cerita mereka. Menyatukan ide dari setiap anggota kelompok tentu tidaklah mudah. Namun, dengan bimbingan guru, siswa belajar bagaimana bekerja sama secara efektif. Tantangan lain datang dari sinyal internet yang sering tidak stabil.
Untuk itu, beberapa siswa membawa gadget pribadi untuk memastikan proyek mereka akan tetap berjalan. Seiring berjalannya proyek, kemajuan siswa mulai terlihat. Mereka tidak hanya belajar teknologi, tapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Siswa mulai menguasai aplikasi desain dan semakin terampil dalam menciptakan karya digital yang menarik. Meskipun proyek Prosa Ceria belum mencapai akhir karena pembuatan ilustrasi digital membutuhkan waktu yang tidak singkat, proyek ini direncanakan untuk selesai dalam 1 semester. Proses penciptaan karya digital adalah perjalanan yang panjang dan penuh dengan dedikasi. Namun, meskipun baru dalam tahap awal, dampak positifnya sudah mulai terlihat. Iya gitu nggak apa-apa. Sejauh ini, siswa menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam mempelajari teknologi dan berkolaborasi dengan teman-teman mereka. Mereka telah memahami dasar-dasar desain dan yang terpenting, mereka mulai merasa bangga dengan hasil kerja keras mereka. Melalui proyek ini, mereka tidak hanya mempelajari keterampilan teknis, tetapi juga bagaimana bekerja dalam tim dan mengembangkan kreativitas mereka. Bahkan, beberapa karya yang sudah setengah jadi ini telah memukau guru dan orang tua. Proyek ini akan terus berjalan hingga akhir semester, dengan target menghasilkan karya digital yang dapat dibagikan kepada masyarakat luas. Sementara prosesnya belum selesai, antusiasme dan kebanggaan siswa terhadap karya mereka sudah mulai terbentuk, menjadi bukti bahwa perjalanan ini sedang menuju arah yang tepat. Prosa Ceria menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya untuk hiburan semata, tetapi juga untuk menciptakan karya. Dengan bimbingan yang tepat, anak-anak bisa tumbuh menjadi kreator yang tidak hanya produktif, tapi juga kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Koripan 2. Proyek ini adalah langkah yang sangat baik untuk mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia digital. Mereka tidak hanya belajar tentang teknologi, tetapi juga tentang kreativitas dan literasi selaras dengan tujuan kurikulum merdeka. Perkenalkan, nama saya Dwi Susilowati. Saat ini saya mengajar di kelas 1. Mengenai proyek yang telah dilakukan oleh Ibu Arin, betul-betul luar biasa. Karena Ibu Arin sudah menerapkan prinsip kurikulum merdeka, di mana saya melihat siswa belajar dengan Canva yang memberikan pengalaman baru dalam pembelajaran, karena di sini ada pembelajaran proyek dan sudah berpihak pada anak dan sesuai dengan zamannya, karena di sini berbasis selain proyek juga teknologi. Dan di sini ditekankan juga ada hasilnya itu literasi, dan harapan saya ke depannya ini bisa digunakan ada di kelasnya, terutama di kelas 1, karena hasil proyek tersebut sangat mendukung untuk literasi kelas 1, karena ceritanya yang bagus dengan didukung oleh gambar, dan itu adalah salah satu hasil dari teknologi yang diterapkan oleh Ibu Guru Arin pada murid didiknya, sehingga ini sangat bermanfaat untuk adik kelasnya. Semangat terus Bu Arin, terus berkarya. Terima kasih. Seru banget bisa belajar, buat cerita, dan gambar di Canva. Rasanya lebih mudah dan keren kalau semuanya digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi selaku wali siswa kelas 6 menanggapi kaitannya dengan pembelajaran proyek P5. Sebenarnya saya sebagai orang tua merasa khawatir, ada rasa takut jika HP tersebut digunakan oleh anak untuk bermain game atau untuk hal-hal yang kurang baik. Namun setelah adanya penjelasan dari Bu Guru Arin, alhamdulillah saya merasa bangga dan saya melihat bagaimana antusiasnya anak-anak dalam pelaksanaan pembelajaran P5 di mana anak-anak belajar mengenai teknologi. Demikian pendapat saya sebagai wali siswa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini dan sampai jumpa di proyek-proyek inspiratif lainnya.